Feng Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kenapa? Kamu ingin menyerangku? Saat dia berbicara, Feng Tianxing dengan santai membuka sebuah batu gambar, yang dia katakan ketika dia memecat 3.000 orang sebelumnya. Konflik antara saya dan Patriark Kedan disebabkan oleh Putri Kaisar Iblis, dan kemudian karena keegoisan masing-masing keluarga dan ketidakmampuan untuk mencapai aliansi. Sekarang, meskipun Anda bersedia mematuhi perintah saya tidak mau. Sampai jumpa dalam dilema, lebih baik bubar sekarang. Jika kamu dan aku bertemu di medan perang di masa depan, tolong gunakan caramu yang paling kuat untuk memperebutkan. Jangan biarkan aku berpikir kamu pengecut. Akhirnya, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Void telah merebut posisi keluarga besar. Jika Anda ingin bertahan hidup, cara termudah adalah memindahkan basis keluarga. Saya tidak memiliki cara untuk menembus gerbang Void untuk saat ini. Jadi saya hanya bisa mengambilnya. Setelah kata-kata ini, Feng Tianxing dengan cerdik menyembunyikan ketajamannya saat bernegosiasi dengan keluarga besar. Dan juga secara implisit menunjukkan bahwa tidak ada konflik nyata antara dia dan Kedan, tetapi hanya konflik dengan keluarga besar. Apa yang disebut gagasan yang terbentuk sebelumnya masih menjadi retorika para pihak, yang secara langsung membiarkan Feng Tianxing untuk sementara menempati landasan moral yang tinggi. Jika Kedan ingin menyerang Feng Tianxing, dia harus mempertimbangkan apakah rakyatnya sendiri akan setuju atau tidak. Feng Tianxing tidak hanya mengajar 3.000 orang ini, hampir seluruh keluarga menerima kebaikannya karena mengajarkan keterampilan bertarung. Bahkan jika ada konflik langsung antara Kedan dan Feng Tianxing, dia harus melepaskan Feng Tianxing setidaknya sekali. Mengambil tindakan untuk membunuh Feng Tianxing sekarang tidak lebih dari mendiskreditkan reputasinya dan mengguncang fondasinya di keluarga Kedan menghela nafas lega, dan ada sedikit keputusasaan di matanya. Apakah kamu sudah mengetahui semuanya? Bahkan waktu untuk serangan kosong sudah termasuk? Feng Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berniat membeberkan informasi apapun kepada Kedan. Inilah hukuman yang ingin dia hukum sendiri. Akan ada periode nanti. Dengan 4 kata sederhana, Feng Tianxing merobek celah di angkasa, melangkah ke dalamnya, dan pergi. Feng Tianxing tidak terburu-buru sekarang. Berdasarkan tahapan pertarungan Void melawan para iblis, sebenarnya Void tidak memiliki keunggulan absolut secara keseluruhan. Kalau tidak, rencana serangan seperti itu tidak akan dirumuskan, dan itu akan dilakukan dalam satu gelombang dorongan datar. Karena mereka tidak memiliki keuntungan, mereka harus berhati-hati setiap langkah yang mereka ambil. Hanya pada langkah pertama mereka salah, dan Void melawan Kaisar Iblis terlempar ke ruang dimensi, tempat mereka mengembara, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali. Setan kehilangan kekuatan tempur teratas mereka, dan kekosongan juga tidak tersedia untuk sementara. Situasinya kembali ke awal desain kekosongan, tetapi gelombang kemenangan ini perlu diperoleh kembali di fase pertempuran kedua. Dalam proses mengalahkan kekuatan klan iblis besar, mereka tidak hanya ingin mengalahkan klan iblis, tetapi juga mendapatkan keuntungan tertentu. Setelah kekuatan keluarga musnah, mereka harus memiliki kekuatan cadangan untuk melawan klan iblis terbawah. Perhatikan lebih dekat, selain Feng Tianxing, ada juga murid Jia Luo yang ditempatkan di bagian bawah. Setan di bagian bawah hanya terpotong oleh kehampaan, dan setan hanya mengubah kandidat untuk kota utama. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, Void mungkin tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Begitu kartu haul mereka melahap iblis untukku terungkap, iblis juga memiliki tindakan balasan. Situasinya masih sangat membingungkan. Pertempuran pada tahap ini tidak akan berlangsung lama. Void perlu mempertahankan diri dan mengalahkan pasukan keluarga iblis. Ini adalah tugas yang sangat sulit, dan tentu saja akan memakan waktu lama. Dan inilah waktu yang tersisa untuk Feng Tianxing. Akademinya masih dalam pembangunan dengan mantap, tetapi sekarang tidak ada tempat persembunyian untuk saat ini. Dan itu akan dibawa di bawah pengawasan Jia Luo, tapi itu saja. Bagi Feng Tianxing, situasi keseluruhan masih belum tegang sama sekali, bahkan bisa digambarkan luas dan harmonis. Jia Luo sibuk dengan hal-hal yang lebih penting, bahkan jika dia membersihkan dirinya sendiri, itu bukan gilirannya untuk saat ini. Dan Void ingin berurusan dengan keluarga iblis, dan dia tidak tega berurusan dengan dirinya sendiri. Dia baru saja menduduki kota utama keluarga iblis. Setelah kembali ke rumah Laksamana, Feng Tianxing memasang postur tubuh yang buruk. Setiap hari hanya untuk memeriksa wilayah di bawah yurisdiksi saya, dan meluangkan waktu untuk memberikan beberapa petunjuk tentang praktik bawahan saya. Selain itu, setiap hari adalah latihan, dan tidak ada yang lain. Bahkan Laksamana lainnya berulang kali mengundang Feng Tianxing untuk kembali ke kota utama untuk menjadi direktur. Tetapi Feng Tianxing mengabaikannya dan meninggalkan dan di sana untuk berlatih. Tidak ada yang salah di sini. Feng Tianxing tidak akan menderita. Sebaliknya, sudah ada pertengkaran di dalam keluarga Mozu. Kedan baru saja mengakhiri kontak dengan sekelompok leluhur iblis, dan tiba-tiba merasa pusing. Feng Tianxing menolak untuk melepaskannya, dan tidak ada kemungkinan untuk bernegosiasi.
Semua patriark mendesaknya untuk menyerang Feng Tianxing, dan menyiksanya untuk menemukan cara mengatasi kehampaan. Kedan tidak mengomentari proposal ini. Karena dia tahu dia tidak bisa menolak, tapi dia juga tidak bisa setuju. Ayah, beberapa bawahan pamanku datang menemuimu. Kedan sakit kepala saat mendengar ini. Ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Mereka datang ke sini untuk membujuk diri mereka sendiri untuk berdamai dengan Feng Tianxing, mengatakan bahwa hanya Feng Tianxing yang dapat mengalahkan Void. Semua itu membuat Kedan cukup sulit ditangani. Kedan sangat menyesalinya sekarang. Mengapa dia begitu cemas pada awalnya? Jika dia membuat keputusan setengah kuartal kemudian, tidak akan seperti ini. Hei, katakan saja aku ingin mundur untuk mempersiapkan pertempuran melawan kehampaan. Kedan langsung menggunakan trik tak terlihat oleh mata, tenang di hati, lalu melirik ke tirai tipis yang berkomunikasi dengan patriark lain. Ia mendobrak tirai tipis itu dengan santai. Membangun kembali membutuhkan waktu, dan itu cukup lama baginya untuk menemukan solusi. Kedua, aku akan membiarkanmu menangani masalah sepele di klan akhir-akhir ini, dan aku akan mengatur beberapa kroni untuk datang dan membantumu menanganinya nanti. Tetapi setiap kali orang luar bertanya, mereka akan mengatakan bahwa penyakit lama saya kambuh dan saya perlu mundur dan memulihkan diri. Kedua mengangguk diam-diam, dan setelah mengirim Kedan mundur, Feng Tianxing, yang tidak ada hubungannya, langsung mengambil alih kesadaran kedua. Sebagai boneka yang berada di bawah kendalinya, sudah saatnya Kedo berperan. Dia harus menelan keluarga Ke, dan itu harus dilakukan secepat mungkin, sebaiknya sebelum pasukan kosong datang. Hanya saja, sasaran pengasingan kali ini bukan lagi Kechan, melainkan saudara Ke dan lainnya, Kedao Quan, yang memegang tangan berat. Kedo dengan cepat mengurus hal-hal sepele di klan. Feng Tianxing mengendalikan kedua dan memintanya untuk mengatur Kedao Quan datang untuk membahas hal-hal penting. Kedao Quan tidak terlalu banyak berpikir, dan langsung datang. Keponakan, mengapa kamu memintaku untuk datang ke sini? Di mana ayahmu? Kedao Quan tidak tahu bahwa kedua di depannya sudah menjadi boneka di bawah kendali Feng Tianxing. Kedua berkata dengan kosong. Ayah ingin tahu berapa banyak iblis yang tersedia di bawah komandomu. Kali ini Void menghantam pintu rumahmu, dan kamu harus menghitung semua kekuatanmu sebelum bisa bertarung. Kedao tidak ragu bahwa dia ada di sana, dan secara langsung menyatakan jumlah dan kekuatan iblisnya. Kedo mengangguk. Pergilah, aku akan memberitahumu jika terjadi sesuatu. Kedao Quan pergi dengan bingung, tapi dia tidak mengingatnya. Dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh Feng Tianxing, dan semuanya berjalan dengan tenang.